Pendahuluan kami akan memaparkan fenomena yang melatar belakangi penelitian kami. Seiring berkembangnya teknologi digital, platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop semakin mudah dijangkau oleh mahasiswa. Kebiasaan membuka aplikasi belanja saat waktu senggang juga memicu keputusan pembelian tanpa rencana. Fenomena ini menyebabkan banyak mahasiswa melakukan pembelian impulsif yang menyebabkan pengeluaran mereka tidak terkontrol dan menimbulkan potensi masalah keuangan. Karena itu, penelitian kelompok kami akan berfokus pada 3 faktor yang diduga berpengaruh terhadap perilaku pembelian impulsif, yakni ekstroversi, emosi negatif, dan kolektivisme budaya. Rumusan masalah kami, apakah kolektivisme budaya, emosi negatif, extroversion mempengaruhi perilaku pembelian impulsif mahasiswa dalam e-commerce. Tujuan penelitian kami yaitu menganalisis pengaruh kolektivisme budaya, emosi negatif, extroversion terhadap kecenderungan pembelian impulsif mahasiswa dalam memanfaatkan e-commerce. Manfaat penelitian yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai perilaku belanja impulsif sehingga mereka lebih bijak lagi mengelola keuangan dan belanja impulsif mereka jauh lebih terkontrol. Next, data dan pengolahan data. Jenis data yang kami gunakan yaitu data kuantitatif dengan pengumpulan datanya skala Likert 1-5, di mana 1 itu sangat tidak setuju dan 5 itu sangat setuju. Sumber data primer dari kuesioner Google Form ya, dengan jumlah 60 mahasiswa. Variabel dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama itu ada variable dependent, yaitu ada perilaku pembelian impulsif. Variabel independennya itu ada X1 extraversion, X2-nya itu emosi negatif, X3-nya kolektivisme budaya. Selanjutnya ada proses pengolahan data. Yang pertama itu ada cleaning atau pembersihan data, yaitu mengecekkan data yang kosong, konsistensi data, dan outlier. Terus yang kedua ada coding atau memberikan kode, seperti kolektivisme budaya kita kodekan KM. Yang ketiga ada transformasi, yaitu membuat skor, variabel, dan nilai prediksi. Dalam penelitian ini kami menggunakan software IBM SPSS Statistik versi 26 untuk menganalisis semua data. Yang pertama adalah uji validitas variabel independen, di mana setelah kami uji, nilai signifikansi itu berada di bawah nilai alfa. Maka terbukti setiap itemnya itu valid dan dapat digunakan untuk mengukur setiap variabelnya itu dengan baik. Yang begitu juga dengan variabel dependennya, setelah kami uji nilai signifikansinya itu berada di bawah nilai alfanya. Maka setiap itemnya itu terbukti valid dan dapat digunakan untuk mengukur dengan baik setiap variabelnya. Oke, kita masuk pada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini dilihat dari angka Alpha-Krubens yang dihasilkan. Extraversion menghasilkan 0,707, lalu emosi negatif menghasilkan 0,702, kolektivisme budaya menghasilkan 0,701, dan perilaku pembelian impulsif ini menghasilkan 0,707, yang artinya ini sudah lolos pada uji reliabilitas yang syaratnya itu di atas 0,6. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Nah, yang pertama itu kita menguji normalitas. Kita melihat pada tabel test of normality-nya yang Kolmogorov. Tingkat signifikan yang dihasilkan adalah 0,200 yang lebih besar dari 5%. Nah, ini berarti data terdistribusi normal dan data tidak mengalami masalah normalitas. Kita masuk ke uji multikolenialitas. Nah, ini dilihat dari nilai VIF-nya. Nilai VIF-nya ini yang X1 memiliki nilai VIF 1,729, X2-nya 1,000, dan X3-nya 1,729. Nah, nilai-nilai ini berada di bawah 10, yang artinya tidak terjadi masalah multikolenialitas pada data. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ini dilihat pada tingkat signifikannya, dan semua variabel memiliki tingkat signifikan yang lebih besar daripada 5%. Berarti ini terbukti secara signifikan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas yang terjadi. Nah, yang terakhir itu ada uji autokorelasi. Autokorelasi ini dilihat dari nilai Durbin Watson-nya. Nilai Durbin Watson yang dihasilkan adalah 1,853. Ini berada di antara nilai DU dan 4 minus DU. Nah, ini tuh notabene adalah wilayah yang tidak terjadi autokorelasi, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami masalah autokorelasi. Yang ketiga adalah uji regresi berganda. Pertama itu adalah uji F simultan, di mana setelah kami uji nilai signifikansinya ini lebih besar daripada nilai alfanya, maka HO diterima dan terbukti secara signifikan bahwa secara simultan variabel independennya ini tidak mempengaruhi variabel dependennya. Yang kedua adalah uji T parsial, di mana setelah kami uji nilai signifikansinya itu berada lebih besar daripada nilai alfanya, maka HO diterima dan terbukti secara signifikan bahwa setiap variabel independennya ini tidak mempengaruhi variabel dependennya. Jadi di sini adalah model regresi dari analisis kami, itu adalah perilaku pembelian impulsif sama dengan 5,504 minus 0,389 extroversion ditambah 0,026 emosi negatif plus 0,156 kolektivisme budaya plus error.
Yang terakhir adalah kelayakan model regresi, di mana kita bisa melihat dari nilai R dan nilai R-square-nya, di mana ini nilai R-nya adalah 0,201, yang berarti korelasi sangat lemah antara variabel independen dengan variabel dependennya. Selain itu kita dapat lihat dari nilai R-square-nya, itu adalah 0,040, yang berarti variabel extroversion, emosi negatif, dan kolektivisme budaya dapat menjelaskan sebesar 4% dan 96% sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Kesimpulan, variabel extraversion, negatif emotion, dan juga kolektivisme budaya tidak berpengaruh terhadap perilaku pemberian impulsif mahasiswa, baik secara simultan maupun parsial. Dapat dilihat melalui hasil uji nilai F, yaitu 0,0508, yang lebih tinggi dibandingkan nilai signifikansi, yaitu 0,05. Selanjutnya, faktor internal seperti kepribadian dan juga budaya tidak menjadi pemicu utama pembelian impulsif. Situasi e-commerce yang lebih agresif dalam promosi lebih kuat mendorong keputusan belanja spontan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari jurnal berjudul Flash Sale dan Diskon terhadap impulsif buying pada produk fashion di Shopee, dengan link sebagai berikut.